membahas pengikhtisaran pada perusahaan dagang. Jadi kita masuk ke neraca saldo atau trial balance. Pada pembuatan neraca saldo, kita memperhatikan sisa saldo dari buku besar, lalu dimasukkan ke trial balance sesuai dengan debit atau kreditnya. Contohnya seperti petty cash. Di buku besar, petty cash sebesar 380.000, maka di neraca saldo kita membuatnya 380.000. Dan begitu juga untuk akun-akun selanjutnya. Bagian debit dan kredit di neraca saldo harus seimbang. Selanjutnya kita akan membuat rekonsiliasi bank. Kita akan diberi rekening koran dari bank. Contoh rekening koran yaitu seperti gambar di atas. Selanjutnya kita akan membuat rekonsiliasi bank yang mana berfungsi untuk menyamakan saldo kas yang ada di bank dengan saldo kas yang ada di perusahaan. Dari memo di atas kita bisa membuat rekonsiliasinya, yaitu BM 3/5 dari rekening koran per 31 Maret 2023. Pendapatan bunga bank sebesar 5.500.000. Beban administrasi bank sebesar 200.000. Bank berhasil menagih piutang toko doa ibu sebesar 2 juta. Dikurangi dengan biaya penagihan sebesar 40.000 yang belum dicatat oleh perusahaan. Selanjutnya kita akan membuat rekonsiliasi bank menurut saldo ke arah yang benar. Saldo kas di rekening koran sebesar Rp127.119.100. Pada perusahaan, saldo kasnya yaitu Rp119.909.100. Penambahannya yaitu di BIMO tadi ada pendapatan bunga atau interest income sebesar 5.500.000 dan bank berhasil menagih piutang toko doa ibu sebesar 2 juta. Maka penambahannya yaitu sebesar 7.500.000. Untuk pengurangannya yaitu ada biaya administrasi yaitu bank service charge sebesar 250.000 dan biaya penagihan piutangnya sebesar 50.000. Hasilnya yaitu 300.000. Maka saldo kas pada perusahaan tadi ditambah dengan penambahan sebesar 7.500.000, hasilnya 127.419.100 dan dikurangi dengan 300.000, maka hasilnya 127.119.100. Itulah saldo yang benar menurut perusahaan dan bank. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian berdasarkan memo di atas. Selanjutnya kita masuk ke adjustment journal. Yang pertama itu ada supplies expense, di debitnya 900.000 dan supplies di bagian kredit 900.000. Ini didapat dari supplies di neraca saldo dikurangi dengan supplies yang tersisa pada memo tadi. Maka yang dicatat adalah supplies yang terpakai. Itu bad debt expense di debit sebesar 7.327.500 dan allowance for doubtful debt di bagian kredit sebesar 7.327.500. Dan selanjutnya rent expense. Rent expense di debit sebesar 2.500.000 dan prepaid rent di kredit sebesar 2.500.000. Lalu insurance expense di debit sebesar 400.000, prepaid insurance di kredit sebesar 400.000. Selanjutnya cash in bank di debit 5.500.000 dan interest income di kredit 5.500.000 dari pendapatan bunga tadi. Selanjutnya, bank service charge atau beban administrasi bank di debit sebesar 200.000 dan cash in banknya di kredit sebesar 200.000. Selanjutnya, cash in banknya 2 juta dan account receivable-nya di kredit 2 juta dari penagihan piutang yang dilakukan oleh bank. Lalu, ada collection fees atau biaya penagihan piutang sebesar 40.000 di debit, cash in banknya sebesar 40.000 di kredit. Fade out sebesar 14.998.500 di debit dan di kreditnya yaitu income tax payable karena terjadi pajak kurang bayar dikarenakan fade out-nya lebih besar dibanding fade in. Income tax payable-nya di kredit yaitu sebesar Rp4.324.100. Fade in-nya di kredit sebesar Rp10.674.400. Lalu, semua bagian debit dan kreditnya ditotalkan dan hasilnya harus seimbang. Selanjutnya, kita akan membuat neraca lajur.
Di neraca lajur, kita akan mengisi kolom trial balance, yaitu sesuai trial balance yang ada setelah buku besar. Lalu untuk bagian adjustment diisi sesuai dengan adjustment journal. Selanjutnya, trial balance after adjustment atau neraca saldo setelah penyesuaian. Di neraca saldo setelah penyesuaian, kita melihat dari bagian trial balance dan adjustment. Jika di bagian trial balance dan adjustment-nya sama-sama debit, maka pada trial balance after adjustment-nya itu ditambah. Tetapi apabila berlawanan seperti debit dengan kredit, maka hasilnya dikurang. Contohnya yaitu seperti petty cash. Petty cash di trial balance bagian debit yaitu sebesar 380.000. Tetapi di adjustment-nya tidak ada, maka trial balance after adjustment-nya tetap sebesar 380.000. Yang kedua, cash in bank. Pada trial balance di debit yaitu 119.829.100. Di adjustment-nya yaitu bagian debit sebesar 7.260.000. Maka trial balance after adjustment-nya yaitu karena trial balance-nya tadi di debit dan adjustment-nya di debit juga, maka ditambahkan. Dapatlah hasilnya 112.569.100 rupiah. Selanjutnya income statement. Pada bagian ini yang diisi yaitu hanya bagian pendapatan dan beban, yaitu nomor akun 4, 5, 6, 8, dan 9. Hanya itu yang disalin ke income statement. Selanjutnya kolom balance. Pada kolom balance yang dicatat yaitu hanya nomor akun 1, 2, dan 3. Selanjutnya dijumlahkan. Total pada trial balance, adjustment, dan trial balance after adjustment itu harus balance. Apabila hasil income statement dengan bagian balance itu berdekatan, maka terjadi kerugian. Dan apabila berjauhan, maka perusahaan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun nominal atau akun yang bersifat sementara, seperti beban, pendapatan, beban lainnya, pendapatan lainnya, dan harga pokok penjualan. Untuk jurnal penutup bagian penjualan yaitu sales-nya di debit sebesar 140 juta, sales return di kredit sebesar 3.650.000, dan income summary-nya yaitu selisih antara sales dan sales return sebesar 136.150.000 rupiah. Pendapatan bunga bank yaitu interest income-nya di debit sebesar 5.500.000, income summary-nya di kredit 5.500.000. Lalu untuk beban yaitu income summary-nya di debit sebesar 24.737.500, salary expense di kredit 7.500.000, water expense di kredit 270.000, electricity expense di kredit 350.000, supplies expense di kredit 900.000, dan bad debt expense sebesar 7.327.500 di kredit, rent expense di kredit sebesar 2.500.000, insurance expense sebesar 400.000 di kredit, gain or loss of vehicle sebesar 5.250.000 di kredit, bank service charge sebesar 200.000 di kredit, dan collection fees sebesar 40.000 di kredit. Hasil dari income summary untuk beban tadi didapat dari total semua expense. Selanjutnya yaitu prive. Prive ini berhubungan dengan equity karena prive dapat mengurangi equity. Jurnalnya itu equity di debit sebesar 1.500.000, drawing di kredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya laba atau rugi penjualan. Jika dia laba, maka equity-nya di kredit, dan apabila rugi, equity-nya di debit. Contohnya yaitu income summary-nya di debit sebesar 22.666.245 rupiah. Equity-nya di kredit 22.665.245 rupiah karena mengalami keuntungan. Hasil pada debit dan kreditnya harus seimbang. Jika tidak seimbang, maka terjadi kesalahan pencatatan. Setelah membuat jurnal penutup, kita perlu membuat neraca saldo setelah penutupan untuk mengetahui sisa dari akun real. Sebelum membuat neraca saldo setelah penutupan, kita wajib memposting jurnal penutup tadi ke buku besar, sehingga hasil dari akun nominal tadi menjadi 0 dan yang tersisa hanya akun real.